to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Shalom! Selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Nah, adik-adik. Jadi sekarang temanya itu mengenai apa tuh? Menjaga alam ciptaan Tuhan. Alam kita. Nanti stay tune terus nih videonya, jangan skip, apalagi dimatiin videonya. Tonton terus sampai akhir supaya nanti tahu juga tugas-tugasnya apa aja dan jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan juga. Semangat terus ya. Bye-bye. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita pada hari ini kembali bertemu di dalam ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Belum lupa kan gereja kita? Puji Tuhan. Kita doakan agar pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh kembali bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di gereja kita bersama-sama dengan teman-teman ya adik-adik ya. Baik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Inang undang untuk bangkit berdiri. Sudah siap Alkitabnya? Sudah siap diri kita untuk beribadah? Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Kita kembali beribadah dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom. Yeay, ketemu lagi dengan kita. Iya. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong. Siap dong pastinya. Boleh abang-abang dipersiapkan dulu. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya coba, lambaikan tangannya ke kamera. Yeay. Oke, kita berdiri. Ayo kita bangkit berdiri.
duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa pembuka. Untuk itu kakak minta adik-adik untuk mengambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sebelum berdoa, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku, Tetap Setia. Mari katakan, selidiki aku, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu. Kau menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di perjuangan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih melindungi kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Sekarang hari ini kami ingin kembali mengikuti ibadah online sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi Engkau tetap beri kami semangat ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Berkati juga nanti firman Tuhan yang akan disampaikan ya Tuhan. Kiranya kami juga dapat mengerti ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau sapa lagi dong. Shalom adik-adik. Shalom kak. Sekali lagi ya, shalom adik-adik. Shalom kak. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes. Salam. Oh, dasar dia. Gak apa-apa, lanjut. Pada lupa nih seminggu. Wah, lupa nih. Pada Coba. lupa. Ya udah, sekali lagi ini kakak ingetin dulu ya. Coba abang-abang sama kakak ya. Mungkin tadi lupa, sekarang kakak ingetin lagi. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, boleh dong tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan ya? Masih
Jadi ada lagu baru ya Kak? Iya, ada lagu baru adik-adik. Tiap minggunya tuh gak lagu lama terus, maksudnya yang dinyanyiin. Walaupun kalian ibadah online di rumah, tapi kalian juga harus tahu lagu-lagu baru itu seperti apa. Judulnya ini Semua Puji Tuhan. Coba dulu kali ya, boleh dinyanyiin dulu ya kali ya sama kita ya. Kan abang-abang kita pada tahu, tapi adik-adik yang di rumah kalau sekiranya udah tahu, udah bisa udah pernah dengar lagunya, coba sambil nyanyi diikutin ya. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di sorga puji Tuhan, waktu saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Ya, wah gampang banget ya. Liriknya cuma sedikit banget dan lagunya bagus banget maknanya. Coba ya kita nyanyiin lagi yuk. Nyanyiin lagi ya. Biar adik-adik langsung bisa langsung ikutin aja ya sama-sama ya. Burung-burung di pohon, burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di sorga puji Tuhan, aku sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Kali lagi, burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di sorga puji Tuhan, aku sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Wah, gimana ya adik-adik nih? Kayaknya udah pada bisa ya? Bisa nggak? Bisa dong Kak. Bisa lah ya. Nanti lagu ini akan kita nyanyikan di akhir ibadah setelah firman Tuhan. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu adik-adik boleh duduk kembali. Boleh duduk. Boleh mengambil sikap doa. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan. Terlebih diriku, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat penyertaan-Mu. Hamba dapat di sini Tuhan untuk membacakan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan adik-adik kami yang menonton bisa dapat mengerti apa yang akan hamba bicarakan dan mereka dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita buka Alkitab kita di Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ayo, kakak ulangin ya. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Ayat 19. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon di sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu
bukan manusia, jadi tidak patut untuk kau kepung. Ayat 20. Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Amin. Nah, adik-adik, tema minggu ini adalah tentang menjaga alam ciptaan Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau menceritakan dulu nih dalam kitab Ulangan pasal 20 ini, yaitu tentang hukum perang. Nah, di pasal 20 itu berisikan tentang hukum perang, tetapi alam dan lingkungannya juga dibicarakan oleh Tuhan. Kenapa? Untuk persiapan-persiapan perang. Nah, di sini nih, nah adik-adik, jadi di dalam Ulangan 20 ini adalah temanya tentang hukum perang, di mana hukum perang itu adalah peraturan-peraturan untuk kita berperang. Iya, jadi untuk perang itu juga banyak sekali syarat-syarat atau persiapan-persiapannya juga. Yang pertama, persiapan perang adalah apa? Harus punya keberanian. Jadi nggak boleh tuh yang mental-mentalnya lemah, yang penakut nggak boleh ikut perang. Yang kedua, yang boleh ikut perang yaitu orang-orang yang sehat fisik, artinya orang yang sakit tidak boleh, orang-orang tua juga tidak boleh. Yang ketiga, kerohaniannya harus kuat. Maksudnya apa kak kerohanian yang harus kuat? Maksudnya jadi ketika mereka berperang mereka harus yakin dan percaya kalau Tuhan beserta kita. Nggak boleh tuh tiba-tiba, aduh aku takut nih, Tuhan kemana ya? Nah kalau misalkan takut itu bisa mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain yang mengakibatkan apa? Kalah. Makanya itu kita tidak boleh takut, kita harus kuat kerohaniannya. Oke? Yang keempat, ketika berperang di saat itu Tuhan bilang bahwa musuh harus dikelilingi. Seperti itu adik-adik. Coba kita lihat di ayat 19 ya, kakak bacain. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya. Jadi Tuhan itu bilang kalau misalkan berperang kita harus mengepung mereka. Kemudian yang kedua, mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon di sekelilingnya. Loh, kok nyambung ke pohon-pohon? Kenapa kak? Iya benar sekali. Kenapa menyambung ke pohon-pohon? Karena kebetulan tema untuk minggu ini adalah menjaga alam ciptaan Tuhan. Jadi adik-adik yang manis yang di rumah, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk tetap menjaga alam kita. Iya benar sekali, menjaga alam. Contohnya kayak gimana kak menjaga alam? Ya gitu, adik-adik itu nggak boleh yang namanya buang sampah sembarangan, ya kan? Nggak boleh yang namanya buang-buang air karena nanti bisa kekeringan, ya enggak? Ya selain itu juga adik-adik di sini dikatakan nih di ayat 19 juga ya, merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut untuk kau tebang. Nah, di sini juga Tuhan bilang jangan kalian tebang pohon-pohon yang baik, yang berbuah gitu, tidak boleh. Yang boleh ditebang itu hanya pohon-pohon yang rusak atau tidak bermanfaat, seperti itu adik-adik. Jadi pohon yang tidak bermanfaat itu fungsinya untuk apa? Kalau di Ulangan 20 dijelaskan batang pohon itu untuk membuat pagar-pagar sebagai tamengnya mereka, untuk pagarnya mereka. Jadi sebelum kotanya itu di luarnya itu ada pagar, dan pagarnya dibuat dari pohon yang tidak bermanfaat. Kenapa sih yang tidak bermanfaat? Emang kenapa yang nggak bermanfaat aja kak? Tidak dong. Jadi karena bermanfaat itu karena dia pohonnya bermanfaat, itu kan membuahkan hasil ya kan adik-adik. Seperti pohon, kan kalau pohon itu ada akarnya bermanfaat untuk menahan tanah, ya enggak? Batangnya tidak boleh karena untuk kokoh itu pohon tetap berdiri, ya kan? Kalau daunnya untuk apa? Daunnya bisa untuk obat-obatan, ya kan? Kalau untuk buahnya banyak. Ketika kita lapar, ayo bisa makan buah kita jadi kenyang. Selain itu kalau misalkan kita haus bisa nggak makan buah? Bisa, karena buah itu kan banyak mengandung air, ya kan? Jadi bisa kita untuk menghilangkan dahaga, seperti itu adik-adik. Dan pohon yang rindang, maksudnya pohon yang besar, pohon yang subur, itu juga bisa berfungsi sebagai alat peneduh kita. Karena di timur sana
kan itu gersang banget ya adik-adik ya, panas ya kan, panas sekali. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk prajurit-prajurit yang sedang perang itu untuk berteduh seperti itu. Makanya Tuhan menyuruh kita untuk melestarikan alam seperti itu adik-adik. Nah selanjutnya coba adik-adik kita buka di Kejadian 2 ayat 15. 2 ayat 15 kita bacain ya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ada kan sangkut pautnya? Pertama yaitu kita untuk apa? Untuk mengusahakan. Mengusahakan berarti kalau bisa di rumah kita, di setiap rumah kakak, rumah kamu, rumah kamu, rumah kamu, itu harus ada pohon atau tanamannya, ya kan? Kemudian selain mengusahakan apa? Untuk memelihara. Maksudnya apa kak? Memelihara, pohonnya harus ada dan kita memelihara. Kalau bisa sampai berbuah, sampai panen. Seperti itu adik-adik, karena Tuhan aja nih ya, di dalam hukum perang Tuhan bilang apa? Jangan kau tebang pohon itu. Tuhan nyuruh kita untuk apa? Untuk tidak merusak alam. Nah kan sekarang kita nggak perang nih, masa kita merusak alam? Seharusnya apa? Kita membuat alam semakin indah untuk kehidupan kita. Seperti itu adik-adik. Nah kakak udah akhirnya nih, udah akhir khotbah. Sekarang kakak punya tugas untuk adik-adik di rumah dari kelas kecil ya. Nah kalau kelas kecil ini kakak ada tugas mewarnai. Kalian bisa lihat nggak nih? Mewarnai apa? Ini adalah alam ciptaan Tuhan. Ada bumi, ada manusia, matahari, pohon, ikan, ya kan? Banyak kan? Ini tugas untuk anak kelas kecil ya, jangan lupa ya. Nih, oke. Yang kedua, untuk kelas besar, tugasnya itu ya apa ya? Sebentar. Oh iya, untuk kalian yang di rumah, tugasnya menyebutkan pohon-pohon atau tanaman apa saja yang ada di rumah adik-adik. Jangan lupa untuk di videoin ya. Ketika kalian bilang di sini ada pohon mangga kak, di sini ada pohon cabai kak, nggak apa-apa. Kalian videoin, kirim ke kakak-kakak, oke? Untuk kelas pra remaja, tugasnya yaitu karena kan tadi kita udah ngebahas ya, kita harus membuat alam kita semakin indah, semakin banyak pohon-pohonnya pokoknya. Jadi kakak minta untuk kelas pra remaja itu kalian menanam pohon satu aja ya, tanam pohon, mau pohon kek atau tanaman itu terserah adik-adik. Setelah kalian tanam pohonnya, kalian videoin bagaimana cara merawatnya gitu dalam satu video aja, nanti di post atau enggak diedit juga nggak apa-apa ya. Jadi itu aja tugasnya. Nanti untuk siapa tahu kalau misalkan kalian kelewatan nih, lupa, kalian bisa ulang videonya atau nanti kakak ingatkan di grup ya. Oke. Nah sekian dulu untuk sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus menjaga alam ciptaan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu tuntun kami agar kami dapat menjaga alam ciptaan Tuhan, agar kami selalu mendapat berkat juga daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Vero untuk firman Tuhan yang telah dibawakan pada hari ini. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Aku undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi kita latihan. Oke? Semua puji Tuhan. Pasti pada masih ingat ya. Kita berdiri. Burung-burung di pohon puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun. Malaikat di surga puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji. Sekali lagi.
tiba akhirnya kita di ujung ibadah online kita pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Inang undang untuk bangkit berdiri. Baik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga ajari kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami senantiasa bersuka cita demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, draws near and my time has come, and still my soul will sing your praise unending.